Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sampai dengan saat ini kami juga terus mencoba menghubungi dari pihak Partai Nasdem. Nampaknya belum ada yang merespon untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Tapi saya mau langsung ke Mas Anin. Mas Anin, tapi kalau melihat kan ya harapannya walaupun ada koalisi nantinya tidak koalisi gemuk begitu ya, 50%-an saja lah sehingga ada check and balances. Tapi kalau dari sisi Prabowo, apakah memang benar membutuhkan partai-partai seperti PDIP agar memuluskan jalannya pemerintahan ke depan? Ya, tentu nanti yang menentukan itu adalah proses komunikasi politik ya, Pak Prabowo dengan partai pendukung dan partai di luar pendukung. Tentu Pak Prabowo membutuhkan apa namanya kekuatan politik yang seimbang di parlemen dan di pemerintahan. Pertama tentu untuk memastikan tadi saya sebutkan semua program dan kebijakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, kemudian tetap memiliki kekuatan check and balances yang seimbang dan juga bisa memberikan proses apa demokrasi kita tetap sehat. Dan komitmen itu sejak awal ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Jadi Mbak Vita dan Mbak Ratih nanti yang menentukan adalah komunikasi lah yang baik itu dengan partai pendukung dan partai di luar pendukung. Tapi memang benar Mas, ada approach yang dilakukan oleh Istana dan juga Prabowo Subianto, khususnya untuk PDIP Perjuangan. Pak Prabowo sejak awal terbuka ya dengan semua kekuatan politik. Jadi prinsipnya adalah memang Indonesia itu tidak bisa dibangun oleh satu dua kelompok saja, harus dibangun oleh semua kelompok yang punya komitmen yang sama. Jadi tidak bisa nafsi-nafsi, tapi harus dikerjakan dan dikelola bersama-sama atau bergotong royong, kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Prabowo terbuka dengan semua kekuatan politik. Mungkin saya mau lebih spesifik, Bang Daniel. Kalau tadi ini kan Ya. Bang Andreas sempat menyampaikan bahwa ya selama ini tuh hubungan antara Bu Mega sebagai Ketua Umum PD Perjuangan dan juga Pak Prabowo Subianto itu baik-baik saja. Apakah komunikasi ini atau hubungan baik ini juga masih terjalin sampai saat ini, Bang Daniel? Mbak Vita, Pak Prabowo baik-baik saja tentu hubungannya dengan Bu Megawati, bukan cuma dengan Bu Megawati, dengan semua tokoh yang berbeda sikap politik pun Pak Prabowo biasanya bisa berkomunikasi dengan baik. Coba Anda bandingkan misalnya dengan banyak tokoh-tokoh yang berbeda, bahkan mengkritik keras, bahkan dalam tanda kutip menghina Pak Prabowo misalnya di 2019 yang lalu misalnya. 2024 justru bersama dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dalam konteks politik selalu menyebutkan there is no personal feeling. Bagi beliau semua harus dibingkai demi kepentingan nasional, demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat kebanyakan. Oke, Bang Daniel, mungkin singkat saja sebelum ke Mas Umam. Kapan komunikasi terakhir kali antara Pak Prabowo Subianto dan juga Bu Megawati? Wah, saya tidak hafal persis, tapi yang jelas selama proses pemilu ini Pak Prabowo belum berkomunikasi dengan Bu Megawati, tapi Pak Prabowo selalu ingin dan mau berkomunikasi dan bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Baik. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam sedikit menanggapi juga kalau pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh ini kan terakhir kalau kita ingat 2022 ya. 2023 cukup banyak. Cukup banyak 2023. Pertemuannya. Pertemuan antara Jokowi dan juga Surya Paloh. Tapi ini sampai dengan pagi ini nampaknya dari pihak Partai Nasdem belum ada yang mau membuka komunikasi. Apa yang Anda lihat? Apakah tahan dulu untuk ngomong di media terkait hal ini atau gimana? Iya, setiap manuver itu tentu membutuhkan lingkungan politik yang relatif lebih terjaga. Sehingga kemudian apapun nanti hasil dari lobby-lobby politik, itu kemudian tidak memunculkan riak-riak, terutama bagi internal kepentingan partainya. Ya. Nah, maka kalau misal kemudian sekarang ada dinamika seperti itu, ya itu sebuah situasi yang bisa dipahami. Dan bahkan
di hari pertama pencoblosan kemarin, begitu kemudian sudah muncul angka quick count, statement-statement dari teman-teman di Nasdem, misalnya dari sekjennya Pak Irmawi Taslim, itu narasinya sudah cukup clear bahwa kemudian kita menghargai proses pemilu, kemudian tidak akan melakukan langkah lebih lanjut ya dalam konteks misal gugatan sengketa pemilu, meskipun kalaupun mau menggugat juga sangat berat. Karena gap angkanya itu sangat luar biasa jauh dalam konteks pilpres ya. Gap angkanya sangat luar biasa jauh, dan kalau misal kita merujuk ke pasal 286 di Undang-Undang Pemilu, maka kalau misal kemudian ada dugaan TSM, dan tentu ada partikel-partikel itu ada, tetapi dalam proses pembuktian di sengketa pemilu itu kan mengharuskan untuk menghadirkan bukti-bukti di 50% provinsi se-Indonesia, itu tidak mudah. Nah, maka kemudian situasi itu tampaknya membuat sebagian pihak banting setir. Karena kalau misal kemudian tidak, akan ada risiko dan juga konsekuensi ketika mereka berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Nah, bedanya kalau PDIP dengan kekuatan dan juga pengalaman politik yang cukup memadai, ada semacam pride, harga diri yang kemudian bisa dipertahankan, dijaga. Kalaupun kemudian mau bergabung dengan pemerintahan juga tentu ada narasi-narasi yang sudah dipersiapkan. Apakah isu rekonsiliasi, isu persatuan dan sebagainya. Tapi bagi partai-partai kelas menengah, bahkan kelas mediocre, ini bukan soal harga diri lagi. Ini soal survivability. Maka kemudian ini menjadi sebuah ujian betul. Seberapa konsisten narasi perubahan, narasi kritis yang kemarin dibangun. Jangan sampai kemudian capres-capres dan juga cawapres yang kemarin begitu tampil kritis terdepan melakukan tudingan-tudingan terhadap pemerintahan saat ini, seolah kemudian ditinggalkan begitu saja, dibuang begitu saja, partai-partai pendukungnya kemudian membelot semua. Berarti artinya ini singkat sebelum nanti kita bahas soal yang tadi PDI dan juga Gerindra ya, PDIP dan juga Gerindra. Berarti artinya pasca quick count ini situasi politik Mas Umam itu bisa berpotensi mengganggu stabilitas atau konsolidasi dari soliditas dari masing-masing partai pengusung maupun pendukung ya? Iya, saya pikir. Saya artikan gitu nggak? Iya, bisa jadi. Karena bagaimanapun juga saya tidak begitu yakin ya bahwa kemudian ini kan sebenarnya secara narasi kan cukup linier. Kubu 01 dengan narasi perubahan, dengan kubu 03 yang kemarin juga setengah perubahan, setengah keberlanjutan, tapi di fase akhir itu kan narasinya begitu kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Idealnya, kalau misalnya kemudian bicara check and balances yang juga sangat sehat terhadap demokrasi, ini kalau digabung akumulasinya itu bisa sekitar hampir 50%. Let's say 40%, 49% something. 50% itu sangat meaningful. Kalau misal kemudian ini konsisten, istiqomah betul apa yang kemarin disampaikan, ini kemudian bisa bergabung menjadi satu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Vita, apakah kemudian ini akan terus berlanjut? Feeling saya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, most likely, besar kemungkinan tidak akan. Dan ini akan terjadi fragmentasi, beredel satu persatu, pragmatisme, oportunisme akan jauh lebih terdepan daripada kemudian komitmen terhadap narasi dan juga perjuangan yang kemarin disampaikan. Jadi yang kita amati soliditas dari masing-masing partai pengusung maupun pendukung masing-masing capres ya. Nah, pertanyaan saya bergeser begini, Mas Umam. Kok tadi kan kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Andreas dan juga Bang Daniel ya. Ini menyampaikan bahwa hubungan dari Pak Prabowo Subianto dan juga Bu Mega ini memang baik-baik saja, tapi belum ada komunikasi tadi disampaikan oleh Bang Daniel selama pemilu ini. Nah, itu kenapa belum ada komunikasi? Ya, proses komunikasi itu kan butuh tahapan-tahapan ya. Let's say Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, itu kan center-center kekuatan. Jadi center of gravity dari kekuatan-kekuatan politik ada di situ. Untuk melakukan komunikasi politik tentu tidak bisa langsung. Dibutuhkan tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itulah kemudian dibutuhkan komunikator awal. Mereka lah yang melakukan proses diplomasi, sekaligus juga negosiasi, termasuk menyiapkan narasi apa yang kemudian harus disampaikan kepada publik ketika publik mengaudit. Kemarin katanya perubahan, kemarin katanya tidak etis, kemarin katanya tidak bermoral. Ini kalau misal kemudian bergabung, apa argumennya? Apakah sekedar persatuan? Terlalu absurd. Apakah itu juga bisa diterima oleh grassroots nantinya? Ini yang agak agak anomali ya. Problemnya masyarakat politik kita relatif tidak memiliki nalar kritisisme dan juga literasi politik yang memadai untuk mengaudit situasi ini. Problemnya, tantangannya, elektoral sudah terbentuk, kemudian pemilu selanjutnya masih 5 tahun lagi,
dalam bahasa vulgarnya I don't care with the people. Jadi elitnya masih perspective. cukup cair, grassroots-nya juga kemungkinan 5 tahun ke depan juga masih bisa dikondisikan begitu Bisa ya? dikondisikan meskipun diakui atau tidak, ini adalah sebuah catatan besar. Dan kekecewaan itu bagi masyarakat kelompok menengah terdidik, termasuk juga masyarakat awam, saya pikir memiliki tingkat literasi yang tidak selemah dulu, tetapi terus mengalami perbaikan. Karakter-karakter model politik seperti ini tentu kalau kemarin dibilang tidak etis, ini tidak etis lagi. Nah, meskipun juga nanti balutan-balutan argumennya tentu akan dibuat lebih smooth, ini demi kemaslahatan umat, demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi itulah real politik, itulah dinamika politik praktis yang sebenarnya. Oke, Mas Umam, terakhir saya mau ke Bang Andreas dan juga Mas Anin, tanggapannya seperti apa singkat saja? Bang Andreas? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Umam, saya kira ya itu proses politik yang sering terjadi di Indonesia. Nah, tapi bagi PDI Perjuangan, saya kira kembali lagi tadi gitu, dan seharusnya kita tetap memegang proses politik yang masih sedang berjalan, pemilu yang masih sedang berjalan, proses penghitungan yang masih sedang berjalan, jadi pembicaraan yang lebih jauh menyangkut ada di dalam atau di luar pemerintahan, ya kita tunda dulu lah gitu sampai definitif keputusan nanti gitu. Dan apa yang terjadi ke depan, beberapa waktu ke depan ini sampai dengan definitif itu pasti masih ada ya hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Kita juga menghormati berbagai kelompok masyarakat yang ya melihat bahwa pemilu ini dengan berbagai macam cacat dan kecurangan-kecurangan yang kita harus hormati juga gitu. Kemudian ya antara pasca definitif sampai dengan Oktober itu masih panjang, masih banyak hal yang bisa terjadi gitu di situ. Kita tahulah bagaimana proses politik sebelum pemilu ini terjadi gitu. Jadi disitulah saya kira hal-hal yang penting untuk menjadi perhatian kita, terutama yang berkaitan dengan kepentingan tantangan bangsa dan negara ini ke depan, sehingga dengan demikian kita mengambil posisi yang pas untuk itu. Baik, Bang Andreas, singkat saja Mas Anin. Mbak Vita, Mbak Rati, sejak awal Pak Prabowo maju dengan komitmen merawat persatuan, merawat NKRI yang lebih maju dan lebih kuat. Nah, oleh sebab itu upaya untuk merangkul semua pihak pasti terus akan dilakukan oleh Pak Prabowo, karena yakin bahwasannya Indonesia itu tidak bisa dibangun dan dikelola oleh satu kelompok saja. Kemudian kedua, tentu demokrasi yang sehat itu adalah menjadi salah satu PR dan pembuktian Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden. Nah, oleh sebab itu kita ingin juga ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, baik itu dari partai politik pun dari kelompok masyarakat sipil. Baik, terima kasih banyak Mas Anin, Bang Andreas dan juga Mas Umam sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke.